Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngebahas tentang, ini mau general reading tentang karmic relationship. Ya, ini adalah jenis hubungan yang paling banyak di antara semuanya ya. Rata-rata hubungannya ini, di karmic relationship. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kalian ya, tapi kalian tetap bisa nyimak juga kan untuk pelajaran. Karena ada banyak sekali pelajaran di sini. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini kamu sedang merasa terluka karena cinta, merasakan pedih, perih, dan menderita karena cinta saat ini, biar dari dalam hatimu diberikan air kesejukan, diberikan energi kesejukan yang menyembuhkan, dan segala sakit hatimu, segala deritamu, segala perih itu disembuhkan. Oke? Terima ya, thank you. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe itu akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Karmic relationship. Ya. Jadi karmic relationship itu adalah sebuah relationship atau sebuah hubungan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran satu sama lain. Ya. Pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang hubungan, dan yang paling penting adalah pelajaran tentang cinta. Karena itu sifatnya menyakitkan gitu, karena memang ya orang itu biasanya masuk pelajarannya kalau dia mengalami sakit gitu. Kalau enggak biasanya bebal, enggak belajar-belajar. Dan ini adalah sebuah hubungan yang pertamanya itu sangat menggelora, dan pertemuan pertama dari karmic relationship itu pertamanya akan sangat menggelora. Jadi seperti kayak magnet. Antara kamu dan dia itu begitu pertama ketemu itu udah kayak langsung tertarik. Magnetnya tuh kuat banget gitu ya. Kamu tertarik sama dia dan dia pun tertarik sama kamu ya. Dan ini dua-duanya tertarik loh ya. Kalau misalnya salah satunya nggak tertarik, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Itu bukan karmic relationship. Ya, karena di dalam karmic relationship ini pertamanya itu pasti terjadi entanglement. Ya, banyak dari antara karmic relationship ini mereka bahkan sampai ke pernikahan. Atau kalau misalnya nggak pernikahan, mereka udah serius gitu, dalam banget ya. Jadi dua-duanya, kamu sama dia ketika pertama kali bertemu itu ada kayak semacam tarikan yang luar biasa gitu, udah langsung kayak kesetrum gitu ya, udah langsung suka ya. Dan biasanya sampai menikah, namun kemudian ada fase-fasenya. Setelah di dalam hubungan, akhirnya mulailah yang namanya timbul konflik, timbul permasalahan, berantem, bertengkar ya. Banyak sekali di situ intriknya, dan akhirnya salah satunya nih akan pergi. Biasanya seperti itu. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Perjumpaan pertama ini buat kamu. Oh, ada 3 major arcana ya. Ini semua zodiak ada ya. Jadi kamu di link dengan ini semua zodiak muncul. Jadi ini meluas sekali untuk semua zodiak. Oke, saya tarik untuk inisialnya. Semua zodiak muncul. Untuk inisial ini di sini untuk kamu yang di link dengan O Oscar, C Cicak, R Romeo, W Gombel, P Papa, H Hotel, D Delta, B Bravo, Z Zulu, E Echo, F Fanta, M Mama, N Negro, dan juga ada Q Quebec ya.
Oke, kalau misalnya inisial yang disebutkan tidak ada di sini, it's okay, kamu tetap bisa menyimaknya. Dan ini mungkin agak panjang ya, saya akan coba. Oke, kira-kira pertama kalian bertemu apa yang ada di pikiran ya? Apa di ini bisa bisa past atau bisa sudah terjadi atau belum ketemu. Bisa jadi, tapi rata-ratanya sih udah ketemu ya. I sold you my heart. Ini waktu pertama ketemu, dia udah langsung jatuh cinta. Dia udah langsung ngebucin gitu ya. Udah langsung I sold you my heart. Gue jual deh hati gue ke kamu gitu, serempelor-pelok. Seati ampelannya semua itu dikasih gitu. Jadi dia udah ngebucin waktu pertama kali bertemu. Dan ketika pertama kali bertemu ini dia gencar ngejar. Gencar banget ngejar kamu. Karena memang ya ada kobaran api di sini. Ada satu tarikan yang begitu kuat kayak magnet positif dan negatif. Seperti inilah kalian berdua. Oke. Dan oke, ini udah mulai masuk pertengahan. Nah, tuh, oke. Past, now, future. Pertama kali dia udah langsung suka. Namun ketika di pertengahan ini udah mulai kayak terjadi intrik-intrik ya. Udah mulai nih konfliknya keluar, saling melukai ini udah keluar. Dan ketika terjadi saling berantem di sini, itu dia pun hancur sebetulnya. Dia pun sedih dan merasa hancur sampai akhirnya kemudian dia memutuskan untuk tinggalkan aku sendiri katanya ya. Dia berkata untuk tolong biarkan aku sendiri ya. Ini ada kemungkinan dialah yang pergi ya. Atau mungkin kamu yang pergi juga bisa sih, tapi ini sepertinya dia yang pergi. Dan kondisinya pada waktu awal-awal ini dia masih secara finansial tuh belum terlalu mapan. Masih baru mulai-mulai. Baru mulai-mulai, and then ketika kalian bersama di sini ada tower, mulai terjadi prahara, guncangan-guncangan. Ini semua ranah kehidupan sih kena, mungkin juga ke finansialnya juga pengaruh ya. Dan ini banjir air mata gitu waktu ini, terjadi prahara ini terjadi banjir air mata. Dianya pun juga hancur, kamu pun juga hancur, kedua belah pihak hancur. Oke, dan mulai fase-fase untuk pemutusan hubungan. Fase-fase pemutusan hubungan. Nah, tanda-tanda ketika pertama kali ketemu itu biasanya, ini ketemunya tuh biasanya aneh, kayak nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja ketemu gitu, terus aneh lah pokoknya kayak cerita-cerita dongeng-dongeng ya. Terus kemudian salah satu itu akan bermimpi. Entah mungkin dianya mimpiin kamu atau kamunya mimpiin dia secara intens ya. Kok mimpiin terus ya? Nah, itu ada tanda-tanda karmik. Dan banyak kebetulan-kebetulan, entah pas ngapain ketemu, pas ngapain ketemu ya. Jadi banyak kebetulan serendipity bahasanya. Banyak kebetulan-kebetulan di sana ya. Dan ya kemudian terjadi union. Ini kebanyakan sih kalau karmik itu biasanya terjadi union ya. Terjadi union tapi untuk akhirnya nanti berpisah. Dan mulai ada ada kayak pertengkaran. Mulai terjadi kobaran-kobaran gitu ya. Bisa jadi ini hadir orang ketiga juga bisa. Atau mungkin kalau misalnya bukan orang ketiga, kalian pokoknya berantem aja dan itu saling menyakiti. Tujuannya apa? Untuk belajar yang namanya unconditional love. Belajar tentang cinta yang tidak menuntut apa-apa. Di sini kalian akan belajar tentang, oh ternyata begitu ya, diperlakukan seperti itu tuh ternyata rasanya seperti itu. Dan kalian akan belajar untuk berkaca gitu satu sama lain. Oh ternyata ketika seseorang melakukan seperti ini, rasanya seperti ini dan aku nggak boleh melakukan ini ke depan kepada orang lain. Di sini mulai terasa yang namanya pengorbanan ya. Banyak pelajaran, semuanya tentang relationship. Dan tujuannya adalah kenapa hubungan ini terjadi? Kenapa karmic relationship ini mesti terjadi sih kepada kita gitu kan sakit ya. Ya memang. Ini tujuannya adalah untuk membuat kamu atau mempersiapkan ini kayak bahasa Jawa itu kayak kawah candra di muko. Sampai nanti suatu saat
kamu tuh siap dan kamu dipertemukan dengan cinta sejati. Ada nanti di depannya kalau kamu lulus itu ada cinta sejati. Dan fase perpisahan. Fase perpisahan ini either kamu atau dia. Nah, biasanya ini udah mulai kerasa tanda-tanda, udah kayak mau lepas ya, udah kayak mau lepas. Nah, pihak yang ditinggalkan itu biasanya udah mulai kerasa aneh nggak enak. Dan ketika itu terasa, biasanya pihak yang kerasa mau ditinggalkan itu akan mengikat entah bagaimana caranya, ya. Berusaha untuk mengikat, tapi ya somehow pergi juga gitu ya. Karena memang karmic relationship itu tidak didesain atau tidak dirancang untuk sebuah hubungan jangka panjang. Kalau misalnya seandainya banyak banget yang kadang-kadang memaksakan bunda, pokoknya gimana istri gue mesti balik gitu ya. Minta dilakukan apa, ritual atau apa. Nah, ini ya kalau misalnya terjadi seperti ini. Itu hanya sifatnya menunda perpisahan. Karena nanti ujung-ujungnya tetap pisah. Dan hubungan karmic relationship atau karmic relationship yang dipertahankan itu akan menguras energi. Nanti itu bener-bener kalau misalnya diterusinnya itu bener-bener kayak nggak punya nyawa loh, kayak mayat hidup gitu. Tentu saja pihak yang dilukai ya, pihak dilukai itu kayak mayat hidup itu, kayak hidup tuh enggak gitu, hidup segan mati tak mau, seperti itu gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan. Itulah karmic relationship. Dan saya mau gali untuk peristiwa-peristiwanya. Oke. Oke. Karmic relationship. Aku mau buka ini dulu deh. Buka ini dulu. Apa yang terjadi ya selama di dalam hubungan ini? Apa yang terjadi di dalam hubungan ini? Nanti saya akan berikan cara untuk memutusnya. Oke. Pertama kali kalian bertemu itu percakapan sangat intens, bahkan nungguin. Aduh, kok dia nggak WhatsApp ya? Kok dia nggak telepon ya? Udah seperti itu. Jadi kayak ketagihan gitu ya, untuk percakapan itu bener-bener sangat nagih. Nah aku tuh kadang-kadang heran gitu dengan kartu, kok bisa ya seakurat ini. Talking, seduction. Masa-masa pergolakan di sini saya lihat ada third party. Mulai ada orang ketiga. Attraction, flirting, dating, hooking up. Ada third party, bahkan hubungannya itu sampai jauh ya. Third party mulai datang atau mulai godain orang, mulai berkencan, bahkan mohon maaf, mulai berhubungan badan gitu ya. Ada keterlibatan third party di dalam hubungan karmic relationship ini. And in future, the runner. Nah, in future dia akan lari nih. Dia lari ya. Egonya mulai tumbuh. Ada ketakutan untuk intimacy. Ya, ini udah ngebentuk cerita. Dan ini semuanya cocok ya, mulai dari oracle yang atas, mulai dari tarotnya sampai oracle yang ini berikutnya tuh semuanya cocok, sinkron. Itulah makanya kadang aku tuh takjub sendiri gitu. Kok bisa kartunya pas ya? I'm a tarot reader, tapi aku juga kaget gitu. Transformation. Ya sih. Terjadi transformasi. Hubungan percintaan kalian ini mulai mendalam. Ya. Ada love di sini. Ya, terjadi transformasi. And then second. Ya, ini mulai terasa penderitaan di sini ya. Entah kamu nanti bisa ngukur kamu lagi di fase yang mana. Kamu lagi di step yang mana? Apakah step awal, step chaos, atau step konflik, dan step mulai berpisah? Kamu bisa mengukur, kamu bisa nanti tulis di komen kamu masuk di fase yang mana. Dan kalau misalnya kamu sedang berada di fase ini, di fase yang pertengahan yang udah mulai chaos ya, close your eyes and tell yourself that you deserve. Ini udah nggak ada yang namanya kebahagiaan. Udah nggak ada yang namanya sukacita. Sedih melulu, nangis melulu ya. Buat kamu yang sedang dalam fase ini,
tutup mata dan katakan kepada diri kamu bahwa kamu itu pantas dan layak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dan mulai panggil kebahagiaan ini untuk meringankan hati kamu dalam fase ini, karena memang ini mungkin harus dilalui ya sebelum nanti fase perpisahan. Tapi bahagia dulu di sini. Bahagia, kamu undang kebahagiaan, karena kenapa? Supaya ini tidak berimbas kepada kehidupan kamu yang lainnya. Ya, dan pada fase perpisahan, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. Jawabannya itu ada di dalam hati kamu, bukan di otak atau di pikiran kamu. For the heart is the gateway to the soul. Karena hati itu adalah gerbang kepada jiwa, pintu menuju jiwa. Setelah fase ini, setelah masa perpisahan, kamu akan mulai untuk menenangkan diri. Kamu akan mulai untuk calming down, untuk mengutuhkan diri. Ya, mungkin di sini kamu akan mulai belajar sesuatu tentang hidup. Kamu mulai belajar, di sini ada kayak semacam pertumbuhan jiwa ya pada fase setelah ini. Dan kemudian setelah itu kamu menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang sama sekali berbeda, jauh ya. Dan kemudian kalau misalnya kamu lulus ya, karena ini penentunya di sini nih setelah perpisahan. Apakah kamu bisa let go? Apakah kamu mengikhlaskan gitu hubungan ini terjadi, dan ketika kamu sudah sembuh, sudah let go, makanya kenapa sering kali dikatakan emotional healing itu penting ya. Karena kenapa? Itu menentukan kelulusan, dan ketika kamu lulus, kamu akan bertemu dengan cinta yang indah. Ya. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Oke. Dan kenapa ini diperlukan? Karena yang namanya cinta sejati ya, itu adalah satu pribadi yang sudah utuh, satu pribadi yang udah siap, bertemunya dengan yang udah siap juga. Dan itu baru terjadi pertautan yang namanya cinta sejati. Bisa jadi cinta sejatimu itu adalah soulmate ya, hubungan soulmate. Nanti saya akan bahas tersendiri untuk soulmate relationship. Tapi paling banyak ini karmik. Paling banyak ini paling umum terjadi ya. Jadi buat kamu yang sedang mengalami ini, kamu jangan menyesal ya. Maksudnya jangan sedih, ini banyak temennya. And see, ketika kamu bertemu dengan cinta sejati, apa yang akan terjadi? Bisa baca nggak sih? Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini tuh kalau ketika kamu udah bertemu dengan cinta sejati itu rasanya kayak di surga ya. Jadi buat kamu yang masih mempertahankan karmic relationship dengan egomu karena kamu nggak sanggup untuk berpisah dengan ini, ya gimana, ini juga indah sih, ini juga sangat menarik karena ada keterkaitan jiwa, physical attraction yang sangat mendalam di sini ya, dan itulah pelajarannya, bagaimana melepas kemelekatan, bagaimana melepaskan yang memang bukan jatah kita, bukan milik kita. Pelajarannya itu di situ. Dan ketika kamu lolos, hadiahnya adalah ini. Paradise, satu hubungan yang sangat indah, bertemu dengan true love, cinta sejati kamu ya. Yang tidak saling menyakiti, tentu saja bahagia satu sama lain. Ya, oke. Buat kamu yang melewati karmic relationship, dijalani dengan tenang ya, dengan ya udah mengundang sukacita aja. Ingat di depan bahwa ada paradise. Ini yang bisa kamu jadikan pegangan atau menjadi satu kekuatan. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Dan buat kamu yang sudah mengalami karmic relationship, saya akan berikan tips untuk memutus hubungan, ya, memutus beban emosi. Kalau nggak diputus ini sakitnya lama banget nih. Bunda sudah pernah ya, Bunda 5 tahun. Waktu masih muda dulu. Berapa tahun ya? Berapa ya? 15 tahun lalu mungkin ya. Oke. 15 tahun lalu pernah mengalami, dan itu lama, 5 tahun, sampai 5 tahun, karena itu pertama kali Bunda punya hubungan yang serius tuh itu gitu ya, dan ternyata karmik, sakit banget. Dan kamu nggak harus menjalaninya 5 tahun, karena ya coba ya, oke, jadi ini fotonya dia. Lalu lakukan ini ya, cross silang seperti ini. Lakukan dengan muatan emosi. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. 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 Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya.
Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Lakukan itu sampai hati kamu lega. Ini boleh banget dilakukan sampai berkali-kali. It's okay, nggak apa-apa. Sampai kamu sudah merasa plong. Ya, you can do this, okay? Well, kurang lebih seperti itu kesayangan. Buat kamu yang sudah mengalami karmic relationship, saya minta feedbacknya ya, komen di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya, Bunda sering banget live, jadi biar nggak ketinggalan, oke, ketika Bunda live ya. Well, kesayangan, oke, aku berdoa siapapun yang sedang mengalami karmic relationship, yang tabah, seng tenang. Tenang no pikirmu. Oke, be cool, be calm, relax ya, oke, ya. Ya, I know, aku ngerti kok rasanya ya, nggak apa-apa. Di depan ada paradise kalau kamu sudah melewati ini. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.